Perkenalkan, nama saya Surya Alif Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi pemasaran digital menggunakan kerangka Sostek dengan studi kasus pada Shopee. Adapun pengertian dari pemasaran digital itu sendiri merupakan suatu proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon pelanggan maupun pelanggan tetap melalui berbagai aktivitas secara online. Nah, proses ini dilakukan dengan target yang terukur serta bersifat interaktif, bertujuan untuk memudahkan adanya pertukaran ide ataupun produk dan juga layanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, adapun peran strategi pemasaran digital ini sangat krusial dalam kelangsungan keberhasilan bisnis modern, dikarenakan yang pertama akan membantu dalam perluasan jangkauan pasar. Pada perkembangan teknologi saat ini dan juga internet yang semakin maju, akan memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen dengan lebih meluas ataupun menyeluruh yang ada di berbagai wilayah. Kemudian, yang kedua, yaitu efisiensi biaya pemasaran, di mana melalui pemasaran digital ini akan lebih efisien dibandingkan dengan melakukan pemasaran secara konvensional. Tidak perlu seperti adanya pencetakan brosur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan cara digital, perusahaan dapat mengetahui siapa konsumennya serta kapan mereka aktif dan juga apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Kemudian, yang keempat yaitu membangun hubungan dengan pelanggan, di mana melalui sosial media saat ini ataupun perkembangan teknologi saat ini akan membuat pelanggan untuk lebih mudah berinteraksi dengan suatu brand, sehingga yang nantinya akan menimbulkan suatu loyalitas bagaimana poin nomor 5 yaitu meningkatkan penjualan dan juga loyalitas konsumen. Dan dengan adanya loyalitas tersebut akan membuat konsumen untuk cenderung melakukan pembelian ulang. Dengan kata lain, pemasaran digital ini bukan hanya sebagai alat promosi semata, namun juga bagian dari strategi bisnis secara keseluruhan. Nah, konsep strategi pemasaran digital ini berdasarkan pengertiannya merupakan suatu rencana terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk memanfaatkan berbagai kanal guna mencapai tujuan pemasaran serta keunggulan kompetitif. Nah, strategi ini juga mendukung arah bagi aktivitas pemasaran suatu perusahaan, baik analisis lingkungan juga ataupun tujuan seperti itu. Kemudian tujuannya tentunya melalui strategi pemasaran digital akan menetapkan sasaran pemasaran digital yang lebih spesifik dan juga terukur guna mendukung tujuan pemasaran secara keseluruhan. Selain itu juga terdapat tujuan lain seperti pencapaian indikator kinerja untuk peningkatan brand awareness, kemudian ada customer acquisition dan juga peningkatan konversi penjualan dan peningkatan loyalitas pegawai. Nah, adapun fungsi dari adanya strategi pemasaran digital ini, tentunya yang pertama tadi telah disebutkan untuk memberikan arah ke depannya mengenai aktivitas pemasaran digital, kemudian melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, kemudian menentukan tujuan pemasaran dari suatu organisasi yang akan mendukung tujuan secara keseluruhan, kemudian melibatkan pemilihan opsi strategis yang digunakan untuk pencapaian tujuan, dan juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian tentunya berfungsi dalam rangka merumuskan strategi untuk memitigasi berbagai opsi-opsi pemasaran. Nah, adapun seperti target pasar, posisi, dan juga spesifikasi bauran pemasaran. Nah, yang terakhir ini juga membantu mengidentifikasi strategi mana nih yang kiranya cocok ataupun tidak mampu dikejar. Nah, taktik mana yang ingin digunakan ataupun yang ingin diterapkan, sehingga kita dapat mengetahui strategi dan juga taktik dengan sangat efektif. Untuk urgensinya tentunya melalui perencanaan yang baik ini tentunya akan meminimalisir adanya risiko kegagalan, di mana dalam dunia digital ini kita tahu bahwa sangat bergerak dengan sangat cepat, berkembang dengan sangat masif, dan tentunya dengan perencanaan strategi yang baik ini akan memastikan bahwa pesan produk kita tetap konsisten di berbagai platform dan tersampaikan kepada para konsumen. Dengan perencanaan yang matang ini juga tentunya akan membuat suatu tolak ukur keberhasilan yang jelas dan mampu menyesuaikan bagi untuk taktik-taktik kedepannya yang akan dilakukan dengan secara efektif. Untuk berikutnya, model perencanaan sostek ini kita harus ketahui mengenai landasan teori penggunaan model ini. Yang pertama yaitu adanya situation analysis atau perlu adanya analisis terhadap situasi. Ibaratnya, kita harus mengetahui di mana posisi kita saat ini atau perusahaan kita saat ini.
dengan melakukan menganalisis kondisi baik secara internal ataupun juga eksternal, baik pasar, kompetitor, ataupun internal perusahaan tersebut untuk mengetahui posisi bisnis tersebut. Kemudian berikutnya yang kedua adalah objektif dengan menetapkan tujuan yang terukur, spesifik, dan juga realistis untuk dicapai, serta perlu juga adanya kerangka waktu pencapaian. Seperti kita ingin pergi kemana sih, ingin dibawa ke arah mana suatu perusahaan tersebut. Nah, tentunya untuk lebih mudahnya kita juga perlu adanya waktu untuk sebagai contoh kita ingin meningkatkan suatu penjualan sebesar 20%. Kita juga harus secara terukur 20% ini dapat dicapai dalam jangka waktu 3 bulan ataupun 6 bulan seperti itu. Nah, strategi yang berikutnya itu adalah nomor 3 adalah strategi. Maksudnya untuk merumuskan arah jangka panjang dengan melakukan identifikasi baik dari target pasar, area perbaikan strategi ataupun indikator yang perlu dilakukan monitoring. Nah, strategi ini gampangannya ini seperti bagaimana kita agar suatu perusahaan dapat mencapai ke suatu tujuan. Nah, strategi ini diibaratkan sebagai jalan atau rute mana yang ingin kita ambil, seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat adalah taktik atau penjabaran detail dari strategi, seperti penggunaan marketing mix dan juga adanya konten strategi, juga bisa juga melalui pemilihan atau saluran mana yang ingin difokuskan. Untuk sebagai contoh, untuk menentukan konten strategi ini biasanya menentukan waktu terbaik kapan untuk melakukan posting suatu produk dan juga mungkin hingga detail jamnya seperti itu. Nah, berikutnya yang kelima adalah action atau aksi eksekusi taktik yang ada di lapangan. Nah, meliputi baik penanggung jawab, terus sistem atau proses, serta alat dan juga kapasitas baik SDM dan juga alat-alat seperti teknologi yang dimiliki seperti itu. Nah, yang terkait action ini ibaratnya sebagai memutuskan siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana menentukan alat yang digunakan, dan juga memastikan perusahaan ini memiliki SDM dan juga teknologi yang siap. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kontrol. Ibaratnya untuk melakukan suatu monitoring atau pemantauan secara berkala apakah telah sesuai dengan tujuannya, seperti itu. Untuk penerapannya, kerangka ini saya coba terapkan pada Shopee, di mana untuk situation analysis pada Shopee ini, saya melihat yang pertama adanya dari kondisi pasar. Nah, Shopee ini tentunya sudah mengidentifikasi nih adanya data bahwa Indonesia merupakan populasi dengan pengguna perangkat smartphone atau mobile yang sangat besar, di mana kecenderungan pengguna internet yang ada di Indonesia memilih bertransaksi melalui smartphone dibanding dengan via desktop. Kemudian analisis kompetitor, di mana Shopee juga lakukan pemantauan terhadap aplikasi yang sejenis seperti Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Shop. Mereka juga tentunya harus mencari celah bahwa konsumen ternyata yang ada di Indonesia ini menyukai platform yang menggabungkan berbagai fitur untuk belanja dan juga hiburan. Nah, kemudian analisis SWOT pada Shopee ini dengan strength-nya yaitu ekosistemnya yang telah terintegrasi seperti adanya Shopee Pay, Shopee Food, dan juga Shopee Express. Tentunya telah memiliki banyaknya mitra pengemudi yang tersebar di berbagai daerah. Adapun weakness-nya dari Shopee ini tentunya mereka sangat bergantung sekali ya awal-awalnya tuh adanya promosi untuk menggait para calon pelanggan atau konsumen dengan cara bakar uang tersebut. Nah, sehingga mungkin hal ini akan menimbulkan suatu kerugian di awal-awal suatu usaha tersebut. Adapun opportunity-nya tentunya akan meningkatkan pertumbuhan penetrasi pengguna internet di berbagai daerah dan khususnya pengguna Shopee, dan juga dengan mungkin hambatan yang akan dihadapi yaitu mungkin terkait regulasi dari pemerintah. Adapun dari sisi objektifnya, tujuan Shopee ternyata tidak hanya soal angka penjualan semata, namun juga mereka ingin mendominasi pasar lebih terukur dengan mengecek pertumbuhan transaksinya nih, ternyata dengan adanya peningkatan gross merchandise value sebesar 20-30% setiap tahunnya pada tanggal-tanggal kembar nih, setiap bulan, misal 11-11 atau 12-12 Shopee Sale dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dari adanya dominasi mental brand awareness menjadi aplikasi nomor 1 di Indonesia top of mind yang ada
eh, pada pemikiran konsumen untuk membeli suatu barang secara online. Pasti akan muncul yang pertama adalah Shopee, seperti itu. Kemudian retensi pengguna di mana akan meningkatkan jumlah daily activity user agar pengguna tidak membuka aplikasi saat ingin beli barang saja, ternyata juga bisa untuk bermain game atau menonton live streaming semata, sehingga perlu adanya peningkatan DAU tidak hanya dari untuk membeli barang, namun juga menimbulkan merasa betah berlama-lama menggunakan aplikasi tersebut. Dengan strategi yang diterapkan oleh Shopee adalah hyperlocalization dan juga market penetration. Dengan segmentasi dan targeting berupa Shopee ini menyasar ke masa yang sangat luas, baik dari pelajar, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM di seluruh daerah. Kemudian yang kedua dari positioningnya, mereka memposisikan diri sebagai platform yang murah, mudah, dan juga seru abis. Di mana tentunya berbagai platform yang ada, mereka akan menawarkan suatu ekosistem, satu atap atau value proposition, di mana pengguna bisa melakukan berbagai aktivitas sekaligus, baik belanja, pesan makanan, juga bayar tagihan, hingga main game dalam satu aplikasi tanpa perlu pindah ke aplikasi lain. Ya, luar biasa sekali. Ini ada strategi dari Shopee untuk membuat para pengguna betah menggunakan Shopee. Kemudian yaitu taktik yang digunakan dengan promosi yang digunakan menggunakan brand ambassador internasional seperti Cristiano Ronaldo, kemudian artis-artis K-pop yang tentunya dapat menarik massa lebih luas lagi dan juga menimbulkan trust, kepercayaan bagi para pelanggan, di mana suatu brand ini telah dipercaya oleh suatu bintang internasional, sehingga menempatkan secara tidak langsung Shopee ini benar-benar dipercaya oleh para calon konsumen untuk melakukan pembelian dan sebagainya, sehingga nilai value mereka akan meningkat seperti itu dengan menggunakan brand-brand yang terkenal. Kemudian yang kedua adanya gamification atau menggunakan fitur seperti Shopee Tanam, Shopee Bubble untuk agar pengguna betah berlama-lama di aplikasi. Kemudian taktik yang ketiga adanya social commerce dengan mengoptimalkan Shopee Live, kemudian ada Shopee Video, dan juga dengan adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli melalui video akan meningkatkan suatu penjualan dibandingkan dengan hanya melihat suatu foto saja, seperti itu. Dan yang keempat, taktik terkait adanya email dan juga push notification pada HP kita, seperti pengingat keranjang ataupun adanya promosi flash sale yang sedang berlangsung, sehingga dikirimkan pada saat jam-jam yang tepat dan juga orang akan otomatis langsung melihat adanya notifikasi tersebut dan akan melakukan klik terhadap adanya promosi tersebut. Adapun terkait action, yang pertama integrasi logistik. Shopee ini telah membangun Shopee Express, di mana mereka tidak lagi ketergantungan dengan penyedia pihak ketiga dalam melakukan pengiriman, karena mereka sudah membangun Shopee Express dan memastikan adanya kontrol penuh sehingga dapat lebih cepat melakukan pengiriman. Kemudian yang kedua adanya sistem pembayaran yang kuat melalui adanya Shopee Pay dan juga Shopee Pay Later, sehingga mengurangi hambatan untuk melakukan pembayaran. Konsumen langsung tidak perlu lagi berpikir dua kali apabila ingin membeli suatu barang. Nah, yang ketiga tentunya adanya manajemen untuk melakukan kampanye, di mana tim internal Shopee ternyata telah mempersiapkan dengan sebaik mungkin seperti infrastruktur server dan lain sebagainya pada saat jutaan orang misalnya menyebu promosi midnight flash sale dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang keempat adalah kemitraan UMKM, di mana mereka juga tentunya memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar tahu bagaimana cara mereka berjualan di platform digital, khususnya mendorong mereka untuk mendaftarkan usahanya di Shopee, dan juga agar memastikan stok-stok yang ada di Shopee ini tidak kehabisan seperti itu. Nah, kemudian kerangka yang terakhir adalah kontrol, di mana Shopee terus secara memantau secara real time berapa banyak orang yang tentunya mengunduh aplikasi ataupun hanya sekedar melihat-lihat saja. Kemudian juga Shopee melakukan user testing dengan rutin memperbarui user interface aplikasinya. Jika data menunjukkan bahwa pengguna bingung saat menggunakan fitur baru, maka tentunya mereka akan melakukan modifikasi atau simplifikasi. Kemudian terkait yang ketiga ada analisis data snapshot, di mana mereka tentunya membandingkan hasil penjualan baik dari 12 tahun ini ataupun dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun antar bulan seperti itu. Dan mereka tentunya akan menganalisis apakah karena kompetitor ataupun memang karena sedang
kondisi masa ekonomi yang sedang lesu sehingga daya beli masyarakat turun seperti itu. Dan juga yang keempat adalah kontrol terkait kepuasan pelanggan. Shopee ini tentunya terus memantau rating aplikasi di aplikasi App Store ataupun juga di Play Store serta performa dari customer service dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara penjual dan pembeli seperti itu. Nah, adapun rekomendasi yang dapat saya rekomendasikan nih mengenai strategi pemasaran digital bagi Shopee, tentunya yang pertama adalah perlu adanya transformasi personalization ke hyper personalization, di mana Shopee perlu beranjak dari sekedar merekomendasikan suatu produk berdasarkan riwayat pencarian, namun juga harus melakukan predictive marketing nih, seperti menggunakan algoritma machine learning yang lebih mendalam untuk memprediksi kapan nih seorang pelanggan akan membutuhkan barang tersebut dan juga menciptakan ketergantungan bagi pengguna Shopee untuk memahami kebutuhan mereka, bahkan mereka tuh sebelumnya tidak mengetahui kebutuhannya mereka, tiba-tiba muncul notif dari Shopee dan mereka langsung membelinya seperti itu. Nah, kemudian rekomendasi yang kedua ini melalui penguatan social commerce melalui konten berbasis komunitas. Tentunya Shopee dapat memberikan insentif lebih besar bagi pengguna orang biasa bukan influencer, namun mereka memberikan ulasan secara jujur dan mungkin dalam bentuk video sehingga akan meningkatkan trust dari sesama penggunanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga perlu adanya implementasi green marketing and sustainability dengan menghadirkan fitur pilihan ramah lingkungan seperti penggunaan reusable packaging atau pengiriman mengurangi emisi karbon. Mungkin dengan apabila memilih fitur tersebut dapat memperoleh Shopee Coins yang lebih banyak. Nah, kemudian strategi yang keempat yaitu perlu adanya strategi omnichannel atau integrasi antara online to offline dengan memperluas fitur ambil di tempat ataupun titik pick up first di lokasi yang strategis. Nah, yang kelima, perlu adanya reaktivasi loyalitas dengan mengembangkan seperti game yang bersifat lebih sosial lagi dan kolaboratif. Atau contohnya seperti membangun kota Shopee, terus Shopee Tanam juga kemarin sangat efektif ya untuk meningkatkan loyalitas pengguna sehingga akan merasa terhubung antar pengguna satu sama lain baik di dunia nyata maupun di dunia maya serta dapat melakukan donasi secara sosial seperti itu. Dan yang terakhir adalah perlu peningkatan adanya kontrol keamanan data dan transparansi dengan menjadikan keamanan data pengguna ini sebagai nilai jual utama atau value proportion bagi Shopee dan juga harus lebih transparan lagi nih dalam penggunaan data dan memberikan kontrol kepada pengguna melalui dashboard atau privacy yang tentunya tidak bocor dan juga mudah untuk bagi para konsumen. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Akan saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh indah Palangkaraya, kotanya cantik dan juga bersih. Sekian penyampaian dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.